Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paik Siban Ali dengan NIM 2530 10 10 10. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS mata kuliah Bahasa Arab dan dosen pengampu Bapak Saiful Mubarok MPD. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jumlah. Dalam bahasa Arab, kata jumlah berarti kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Pembagian ini didasarkan pada kata yang mengawali kalimat. Jika diawali isim, maka disebut jumlah ismiyah. Kalau jika diawali fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Nah, teman-teman, kita sekarang bahas satu persatu. Pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, yaitu kata benda atau kata menunjukkan orang, benda, atau keadaan. Susunan dasar jumlah ismiyah terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama, mubtada, yaitu subjek atau yang dibicarakan. Yang kedua, khobar, yaitu predikat atau keterangan tentang mubtada. Jumlah ismiyah biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Nah, teman-teman, contoh jumlah ismiyah. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, al-waladu dakiyu, yang artinya anak itu pintar. Nah, di sini al-waladu adalah mubtada dan dakiyun adalah khobar. Contoh lainnya, al-bintu mujtahidatun, yang artinya adalah perempuan itu rajin. Kalimat ini juga diawali isim dan menjelaskan keadaan seseorang. Nah, untuk ciri-ciri jumlah ismiyah. Ciri-ciri jumlah ismiyah antara lain, yang pertama diawali dengan isim, yang kedua memiliki mubtada dan khobar, yang ketiga menunjukkan keadaan, sifat, atau kondisi, yang keempat tidak terikat waktu secara langsung. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il, yaitu kata kerja. Susunan dari jumlah fi'liyah terdiri dari yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang kedua maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah pelaku, dan maf'ul bih objek. Itu pun jika ada. Jumlah fi'liyah biasanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau kejadian yang berkaitan dengan waktu, baik masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Contoh jumlah fi'liyah, yaitu contoh yang pertama, katabat thalibud darsa, yang artinya murid menulis pelajaran. Nah, teman-teman, di sini kataba adalah fi'il, at-thalibu adalah fa'il, ad-darsa adalah maf'ul bih. Contoh lainnya, dhahaba Ahmadu ilal madrasati, yang artinya Ahmad pergi ke sekolah. Kalimat ini diawali fi'il dan menunjukkan suatu aktivitas. Nah, untuk ciri-ciri jumlah fi'liyah, yang pertama diawali dengan fi'il, yang kedua menunjukkan perbuatan atau keadilan, yang ketiga memiliki fa'il sebagai pelaku, yang keempat berkaitan dengan waktu. Jumlah fi'il liyah sering digunakan dalam cerita, kisah sejarah, dan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan peristiwa. Lanjut ke perbedaan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Secara sederhana,
Perbedaannya adalah jumlah ismiyah diawali isim, fokus pada keadaan atau sifat, dan bersifat lebih tepat. Sedangkan jumlah fi'liyah diawali fi'il, fokus pada perbuatan, dan berkaitan dengan waktu. Nah, agar lebih mudah dipahami, perhatikan perbandingan berikut. Jumlah ismiyah at-thalibu mujtahidun, yang artinya murid itu rajin. Kalimat ini menjelaskan sifat atau keadaan murid secara umum. Sedangkan jumlah fi'liyah izdahadat thalibu fi dirasatihi, yang artinya murid tersebut bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Kalimat ini menunjukkan perbuatan atau aktivitas yang dilakukan murid. Nah, teman-teman, dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah ismiyah lebih menekankan pada keadaan, sedangkan jumlah fi'liyah menekankan pada tindakan. Baik, teman-teman, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim dan terdiri dari mubtada serta khobar. Jumlah ini digunakan untuk menyatakan keadaan, sifat, atau kondisi yang bersifat tetap. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il maf'ul bih. Jumlah ini digunakan untuk menyatakan perbuatan atau kejadian yang berkaitan dengan waktu. Yang ketiga, memahami perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah akan sangat membantu kita dalam yang pertama, membaca dan memahami Al-Quran. Yang kedua, memahami teks bahasa Arab. Yang ketiga, menyusun kalimat bahasa Arab dengan benar. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang kita bahas bersama dapat kita pahami bahwa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah merupakan dua bentuk dasar kalimat dalam bahasa Arab yang sangat penting untuk dikuasai. Keduanya memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk makna sebuah kalimat. Dengan memahami jumlah ismiyah, kita dapat mengenali kalimat yang menjelaskan keadaan, sifat, atau kondisi yang bersifat tetap. Sedangkan dengan memahami jumlah fi'liyah, kita dapat memahami kalimat yang menunjukkan perbuatan, aktivitas, atau peristiwa yang berkaitan dengan waktu. Pemahaman ini akan sangat membantu kita dalam membaca teks bahasa Arab, memahami pelajaran di kelas, serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik dan benar. Oleh karena itu, jangan hanya menghafal pengertiannya saja, tetapi cobalah untuk mempraktikkan penggunaannya dalam kalimat sederhana. Semakin sering kita berlatih, maka semakin mudah pula kita mengenali apakah suatu kalimat termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Semoga materi ini yang disampaikan dalam video ini dapat menambahkan wawasan dan meningkatkan semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ingatlah bahwa bahasa Arab adalah salah satu jalan untuk lebih baik dekat dengan Al-Quran dan memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Akhir kata, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir.
Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.